Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Srindra Putra dari kelas komunikasi PRA dengan nomor NIM 120403171317 mengambil tema manfaat komunikasi persuasif. Sebelumnya puji bersyukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari kita. Tak lupa serta berikan salam kita hadiratkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada materinya. Sebelumnya, komunikasi yang sangat dibutuhkan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkomunikasi akan memudahkan kita untuk bersosialisasi dengan sesama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, bujukan halus. Sementara dikutip dari Wikipedia, persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Jadi komunikasi persuasif ini adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan alasan ataupun prospek baik yang meyakinkan. Dalam buku Digital Innovations in Healthcare, Education and Training of oleh Steinsteha, persuasi didefinisikan sebagai penggunaan komunikasi yang sengaja untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang. Saya perjelas, komunikasi yang disengaja untuk mengubah sikap dan perilaku orang. Teknologi persuasif adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat karena dalam konteks tertentu teknologi persuasif dapat memainkan peran positif dengan meyakinkan atau memotivasi pengguna untuk terlibat dalam perilaku kesehatan dan pembelajaran. Dalam buku On Being Pursued, Some Basic Destination 1980 menyebutkan bahwa definisi komunikasi persuasif adalah setiap pesan yang dimaksudkan untuk membentuk, memperkuat, atau mengubah tanggapan orang lain. Jadi jelas komunikasi persuasif ini adalah sebuah komunikasi yang berguna untuk mengajak atau memberikan alasan kepada orang lain yang meyakinkan. Selanjutnya, Simon 1976 menyatakan bahwa berkaitan dengan manfaat studi komunikasi persuasif diketahui ada 3 fungsi utama, yaitu pertama control function atau fungsi supervisi, yang kedua consumer protection function atau fungsi proteksi konsumen, yang ketiga knowledge function atau fungsi pengetahuan. Yang pertama control function yaitu fungsi pengawasan, yaitu menggunakan komunikasi persuasif buat mengkonstruksi pesan serta menciptakan gambaran diri atau image agar bisa menghipnotis orang lain. Melalui komunikasi persuasif kita mampu memanfaatkan buat berbagai kepentingan, baik kepentingan eksklusif maupun kepentingan organisasi dan rakyat. Yang kedua, consumer protection function. Fungsi perlindungan konsumen adalah salah satu fungsi komunikasi persuasif. Melalui pengkajian komunikasi persuasif yang akan membuat kita lebih cermat dalam menyaring pesan-pesan persuasif yang banyak berkeliaran di sekitar kita. Setiap hari semenjak bangun tidur kita telah disuguhi persuasif melalui televisi, radio, atau surat berita. Yang ketiga, knowledge function. Itu komunikasi persuasif berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, yaitu dengan menelaah komunikasi persuasif kita akan memperoleh wawasan peran persuasif dalam rakyat serta dinamika psikologi persuasi. Peran persuasi pada warga ialah mempelajari perihal bagaimana keterkaitan antara individu dengan dampak yang dibutuhkan sang individu yang lainnya, grup serta organisasi serta lembaga tempat individu tadi bergabung. Jadi, manfaat mempelajari komunikasi persuasif menggunakan kita mengkaji komunikasi persuasif ini membentuk kita mampu menyampaikan pengaruh pola pikir individu yang sedang berbicara dengan kita. Maka asal itu seorang komunikan yang sedang berbicara menggunakan seorang komunikator yang memakai teknik komunikasi persuasif ini akan lebih cenderung mengikuti pola pemikiran apa yang disampaikan sang komunikator ini. Sebagai akibat, seseorang komunikator ini bisa serta berhasil mengajak seseorang komunikan untuk mengikuti apa yang beliau sampaikan atau apa yang beliau harapkan.
Baiklah, sekian yang dapat saya uraikan dari manfaat komunikasi persuasif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.